Ya, selamat siang Breaker Mania. Kembali pada topik antena Yagi ya. Nampak di depan antena Yagi masih dalam proses finishing ya. Dalam artian kita akan naikkan antena Yagi di depan ini menggunakan tiang nantinya. Cuman ada satu dua hal yang luput dari pengamatan kita ya, dimana antena ini nantinya akan terpasang di tempat terbuka yang akan diterpa angin, hujan, dan panas. Seperti kebanyakan antena, tiap jenis antena selalu ada sesuatu yang perlu untuk diantisipasi agar antena tersebut tidak ada penurunan saat digunakan. Khusus untuk antena Yagi ya, hal yang sering menjadi gangguan itu biasanya pada bagian feed point. Kita lebih dekat ke bagian feed point. Feed point atau tempat di mana ada koneksi antara gamma match dan sebuah kabel yang akan terhubung dengan perangkat. Dalaman ini ya, yang saya tunjuk ini seperti ini. Dia terkoneksi dengan gamma match. Cuman pada posisi ini dia sudah saya tutup menggunakan isolasi karet plus isolasi plastik, dengan tujuan untuk menghindari resapan dari air hujan. Karena bila ada resapan air hujan yang masuk di sela-sela konektor ini, dia akan menghubungkan antara inner dan bagian ground nantinya. Sekaligus akan muncul korosif atau biasanya banyak warna-warna putih di sini. Dan itu nantinya akan sangat mengganggu. Untuk itu saya gunakan isolasi bakar ini, isolasi karet ini. Tujuannya untuk menghindar agar air tidak masuk ke bagian konektor ini, di mana ada koneksi antara kabel dan gamma match. Demikian juga pada sebaliknya ya. Anda bisa fokus di sini. Ini bagian yang sangat-sangat rawan. Nampak di sini sudah ada sedikit korosif ya. Memang ini sengaja sebelumnya saya pasang tanpa posisi ada pembungkus di sini atau pelindungnya di sini. Ini terpasang hanya sebulan sudah mengalami korosif pada bagian konektor, feed point, dan inner. Khusus bagian ini kita akan gunakan lem epoksi nantinya yang akan menutupi bagian ini. Diharapkan dengan lem tersebut korosif tidak akan terjadi, sekaligus menghindari koneksi antara inner dan ground karena adanya korosif plus biasanya ada plak-plak yang akan muncul di sini karena faktor hujan dan lain-lain. Itu sangat memperburuk saat kita gunakan untuk TX. Bila plak-plak itu terkena air, dia akan mengkoneksikan antara inner dan ground. Tentunya itu akan berbahaya bagi perangkat, khususnya di bagian final yang akan menurunkan daya pancarnya. Kadang hal-hal seperti ini luput dari pengamatan kita sebagai orang yang suka bereksperimen tentang anten ya. Oleh karena itu, di sini saya akan
Menutup bagian ini, konektor ini menggunakan lem epoksi ya. Sementara saya tunjukkan pada posisi sebelum ada lemnya ya, dengan tujuan agar air hujan tidak meresap, menimbulkan korosif dan mengeluarkan plak. Karena di saat TX dia akan ada kohesi atau gesekan power listrik di sini. Nah, ini bila dibiarkan terbuka, dia akan mempercepat tumbuhnya plak-plak yang akan terkumpul di sini. Oke, ini pada bagian gamma match plus feed point ya. Bisa Anda simak di sini. Saya sarankan agar Anda tidak sering-sering menaik turunkan anten karena banyak gangguan di sana. Kita sarankan atau kami sarankan Anda gunakan pelindung di sini berupa lem epoksi atau umumnya lem besi ya, yang tentunya tidak akan terjadi koneksi antara inner dan ground nantinya. Kita skip dulu, selanjutnya kita tampilkan setelah ada pelindungnya di sini nanti. Ya, begini penampakan dari bagian feed point ya. Setelah kita tambahkan epoksi dan resin, diharapkan untuk air tidak akan masuk pada bagian feed point ini, yang diharapkan nantinya tidak akan ada korosif ya. Jadi penampakan lebih dekat seperti ini. Kita cor pakai epoksi di bagian ini. Jadi antara bagian inner dari sorting bar ini kita bungkus menggunakan epoksi ya, agar kedap dari air hujan. Epoksi ini bisa tahan panas dan tahan air. Kita olesi di permukaan. Kita tunggu sampai mengeras, baru kita pasang antena ini. Selain menguatkan bagian inner, ini juga akan melindungi dari rembesan air hujan yang sifatnya bisa korosif atau memunculkan karat dan plak-plak yang mengganggu pancaran nantinya. Baik, demikian tips dari kami, semoga bermanfaat. Ini tujuannya berbagi untuk Anda penggemar eksperimen antena Yagi ya. Karena di bagian inilah sering kali terjadi permasalahan karena adanya faktor alam, air hujan yang masuk yang menimbulkan korosif dan plak. Oke, terima kasih, seperti itu. Semoga bermanfaat untuk Anda. Selamat siang.